Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinsi Tresya Oktavianti dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang servqual jasa penjahit. Apa yang dimaksud dengan servqual? Servqual adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Cara ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Z. Hall dan para Suramar dan Berry, dan telah digunakan dalam mengukur berbagai kualitas jasa. Dengan kuesioner ini, kita bisa mengetahui seberapa besar celah gap yang ada di antara persepsi pelanggan dan ekspektasi pelanggan terhadap suatu perusahaan. Nah, di sini ada dimensi servqual, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tangible. Apa yang dimaksud tangible? Tangible kualitas dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Jika diterapkan oleh jasa penjahit, tangible, contohnya, seorang penjahit menjahit pakaian pelanggan. Dan tingable-nya itu hasil pada jahitan tersebut. Yang kedua, ada reliability, yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Setiap pelayanan memerlukan bentuk pelayanan yang handal. Artinya, dalam memberikan pelayanan, setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan, dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan tanpa ada keluhan dan kesan yang berlebihan atas pelayanan yang telah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, ada responsiveness. Setiap pegawai dalam memberikan bentuk-bentuk pelayanan mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapatkan pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari pegawai untuk melayani masyarakat. Yang keempat, ada asuransi. Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya kepastian atas pelayanan yang diberikan. Bentuk kepastian dari suatu pelayanan sangat ditentukan oleh jaminan dari pegawai yang memberikan pelayanan, sehingga orang yang menerima pelayan semakin puas dengan hasil kita. Yang kelima itu ada empati. Selain kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya pemahaman dari pengertian dalam kebersamaan, asumsi atau kepentingan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan. Apa yang dimaksud dengan metode servqual? Metode servqual merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Aspek metode servqual. Yang pertama itu ada perceptive service. Ternyata informasi yang diberikan pihak jasa penjahit di brosur belum menjelaskan secara jelas desain dan bahan kain, sehingga membuat konsumen kecewa akan hal itu. Yang kedua ada expected service. Konsumen ingin mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, seperti desain dan bahan dan jahitan yang rapi. Yang ketiga ada personal needs, yaitu konsumen membutuhkan informasi tentang ukuran detail untuk menjahit pakaian yang akan dijahit dan bahan yang nyaman. Yang keempat ada word of mouth, mendapat rekomendasi dari orang terdekat dan melalui testimoni atau penyampaian pesan, yaitu komplain secara langsung. Yang kelima, past experience. Karena informasi yang kurang jelas,
Maka dari itu kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Yang keenam ada manajemen perception. Manajemen melakukan pembaharuan terhadap sistem dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketujuh ada translation of perceptions. Pihak penjahit membuat informasi mengenai apapun di brosur dengan lebih baik. Sajikan sedetailnya agar konsumen percaya. Yang ke-8 ada external communication, yaitu mempromosikan jasa melalui brosur, katalog, maupun sosial media terkait desain pakaian, ukuran, dan bahan pakaian yang didapatkan. Yang ke-9 ada service delivery. Konsumen tidak mendapat informasi yang cukup karena informasi yang diberikan di brosur dan di katalog tidak lengkap. Di sini saya akan menjelaskan gap yang pertama. Gap yang pertama itu merupakan harapan konsumen adalah memperoleh informasi yang lengkap. Sebaiknya pihak manajemen mempunyai persepsi bahwa informasi yang diberikan di brosur sudah cukup lengkap. Hal ini disebabkan karena interpretasi yang kurang akurat atas informasi mengenai ekspektasi pelanggan. Gap yang kedua, berdasarkan tanggapan konsumen, informasi yang tertera di brosur masih kurang lengkap, sehingga konsumen belum mendapatkan informasi dan gambaran seperti apa bahan dan kerapihan yang didapatkan ketika menjahit di penjahit tersebut. Sehingga pelanggan seringkali kecewa dengan pelayanan yang diberikan, biasanya disebabkan oleh perencanaan yang buruk. Gap yang ketiga yaitu ketidaksesuaian antara kualitas jasa dan penyampaian jasa pada jasa penjahit, yaitu pembaharuan sistem dan informasi yang diberikan tidak dilakukan dengan baik karena manajemen operasi yang buruk. Gap yang keempat, pihak jasa penjahit mempromosikan jasanya dengan baik, yaitu dengan memberikan paket promo. Namun ketika konsumen tertarik dan mencari tahu lebih lanjut, informasi yang ditemukan tidak jelas, sehingga konsumen menjadi ragu untuk menjahit pakaian di tempat tersebut. Gap yang kelima, ketidaksesuaian pelayanan yang diinginkan merupakan kendala akibat informasi yang kurang jelas. Maka perlu dilakukan peningkatan seperti metode kerja karyawan, pembaharuan sistem, ketidaksesuaian informasi yang diberikan pelayanan yang ramah dan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.